Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal izzata wal karamata li'ibadihi sabirin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para segenap keluarga yang berduka, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah kematian yang sudah menjadi ajaran untuk kita semua, bahwa kematian itu kita sambut dengan kalimat istirja, ucapan pengembalian, ada mapariwe. Untuk itu kita katakan, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ucapan dan kalimat kesadaran, sebagai pernyataan sebagai umat beriman, sebagai orang mukmin yang sabar menerima peristiwa. Tentu kalau kita bicara dengan kata mati, berarti persoalannya nyata. Setiap kita berada di satu keadaan, baik di kampung maupun di kampung orang, di mana-mana kita berada, mati itu selalu terlihat di depan mata kita, selalu terdengar di telinga kita. Kita buka dan membaca sejarah, selalu menemukan sejarah orang yang mati. Kita berbicara dan membicarakan tentang hari esok, ternyata kita dihadang oleh kematian. Untuk itu, mari kita sadar dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Benar, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Jumu'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pernyataan ini kepada kita semua sebagai umatnya. Nabi ditugaskan oleh Allah untuk mendakwakan itu, untuk menyerukan dan menyampaikan ini kepada semua lapisan masyarakat dimanapun dia berada. Dengan firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini awal cerita kita. Firman Allah, pernyataan Allah yang langsung menjadi perintah kepada Nabi Muhammad. Ini tugas risalah. Tugasnya Nabi, tugasnya Rasul. Ini materi dakwah. Materi dakwanya Nabi.
Langsung datangnya dari Allah. Berkata, kul, katakan Muhammad. Sampaikan, dakwakan itu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, bahwa sesungguhnya kematian yang biasanya yang kamu itu lari daripadanya. Kita jujur, setiap ada sesuatu yang mengagetkan, terjadi musibah, kita biasa lari. Kita menghindar. Kita menghindar, terbawa oleh perasaan takut. Sesuatu yang memang demikian adanya. Kalau kita bicara tentang musibah, bicara tentang bencana, kita menghindar. Dalam keadaan yang bermacam-macam cara. Kata Allah, mati yang kamu biasa lari daripadanya. Kita lari, tinggalkan satu tempat karena kita menghindar dari mati. Apa yang Allah katakan? Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu pasti bertemu dengan kamu. Ya. Pasti bertemu dengan kita. Dengan sebab yang bisa bermacam-macam. Tetapi hakikatnya cuma satu. Kita tinggalkan dunia, bercerai nyawa dengan Tuhan. Itulah dia yang akan terjadi. Di darat, di laut, di mana saja. Mulaqikum. Pasti bertemu dengan kita. Maksud Allah dengan dakwah agama yang seperti itu, kita harus paham, tahu diri bahwa segala sesuatu ini akan berakhir dengan kematian. Dalam keadaan bagaimanapun adanya, hidup ini akan berakhir dengan kematian. Dan itu urusan Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Betul kita berusaha. Dengan upaya-upaya. Entah itu dengan obat secara medis. Atau dengan istilah herbal. Atau dengan macam-macam lagi yang orang lakukan. Tapi ujungnya cuma satu. Karena dia adalah rahasia. Itu rahasia Allah. Maka kita laksanakan tugas kita. Tugas kita ialah berobat. Menghindari sesuatu yang negatif. Yang bisa merusak. Tapi sebatas usaha. Yang karena Tommy harus dulu dijama dirapi selaku manusia. Tapi pacapurna dekna nasalah keputusan nafuangi. Innahu mulaqikum, pasti mati itu akan bertemu dengan kamu. Lalu kemudian apa yang Allah katakan lagi? Ternyata kematian ini bukan urusan terakhir bagi kita. Bukan urusan terakhir bagi kita. Terakhir dari dunianya, tapi pamulang dari akhirat. Nah, tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah itu kemudian kita pulang, kita kembali. Dikembalikanlah kita, dipulangkan kita untuk menuju menghadap kepada Allah. Siapa Allah itu yang tempat kita menghadap nanti? Alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala perkara gaib, yang tahu segala yang tidak kelihatan. Wasyahadah, dan Tuhan yang tahu segala yang terlihat nyata di depan mata kita. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dengan itu Allah akan informasikan, Allah akan cerita, sampaikan kepadamu apa kiranya yang pernah kamu lakukan selama hidup. Oh, mati menuju. Mati itu menuju kepada pertanggungjawaban. Iya udah sengi mati. Manguju ki lao rionromelo dionroi tanah-tanaiki. Di tempat kita mau ditanya oleh Allah. Dan Allah akan beberkan satu persatu dari seluruh perjalanan hidup kita. Tentu persoalan itu sudah cukup
banyak kita dengar dalam agama kita. Nah, kita baca Quran, bertemu dengan ayat yang seperti itu. Berkatalah kita pada diri kita. Berkata kita pada diri kita. Apa kelebihanku? Apa keistimewaanku? Apa posisi saya? Bagaimana status sosial saya? Setelah kita ingat satu persatu, sadar kita, oh ternyata dia dulu pakai itu. Apa itu? Lihat orang yang berpangkat, mati. Orang yang pemberani, mati. Seperti matinya orang yang pengecut. Yang kaya miskin semua berangkat. Yang sakit dan yang tidak sakit semua berangkat. Sehingga pembicaraan itu terjawab dengan sendirinya. Maka dia mate yanu. Mate yanu. Oh iya, matomimen nih baik. Itu terjawab. Maka terus si paling nang kata mati nadek panasyago guru. Dia mati. Dia masih muda. Tadi mati karena sudah tua. Iya. Tapi kenapa si anu mati dalam keadaan belum tua? Itu masalahnya. Ada orang diimpokan sampai mati anu. Oh malah sami mengiwai. Iya. Jawab kita begitu. Mati malah sama itu mahitanya melata. Si cenna banyak dek nama itu purata mangkalinya bicara pakai mati anu makraki manangka? Nah baru-baru Kak Sita. Ada orang yang kaget mendengar berita orang mati tanpa sakit. Sampai ada orang yang tidak sempat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu dibaca di jamaah-jamaah. Kau engkau tahu kalau ada orang yang mendengar berita kematian dan tidak langsung menjawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti bahwa pada saat dia mendengar berita kematian itu dia dalam keadaan tidak ingat mati. Dia dalam keadaan tidak ingat mati. Jadi itulah hidup yang kesemuanya itu berakhir dan benar apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Agana setawacaya ulama tak. Maka mana itu bicara ulama. Maka di al-mautu babun. Ya sudah sengaja mati saya di pintu wa kullun nasu dakhil dan semua orang pasti masuk pintu itu. Itulah ungkapan dasar. Nah, kemudian daripada itu. Kalau tadi Allah katakan kita pulang menghadap Allah untuk bertanggung jawab. Kita pulang untuk datang bertanggung jawab. Kita harus mampu menjawab dengan benar apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu yang kita mau terima nanti. Itu yang harus terjawab. Elo kita mesti dijawab. Karena yang tanya kita ialah Allah. Yang mau tanya kita ialah Allah. Di sini itu bicara dia agama. Maka kupang Allah Ta'ala. Agalok diga orang. Mau disogok dengan apa? Kalau pertanyaannya nanti merepotkan kita. Lalu kita berkata. Tabe tak dan pernah ngapau taniya na watun na tetoba. Ya roh akhirah istilahna agamae la yanfa'u imanuhum walahum yunzarun. Akhirat itu tidak berguna keimanan dan tidak berguna waktunya. Tidak ada waktu, tidak ada tunda-tunda. Kok kemana kita di akhirat? Dek itu gunaan dan pasti kita sadar. Nah, baik. Itu yang kita pahami sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril datang kepada Nabi. Kedatangannya Jibril juga berpesan kepada Nabi. Yang sesungguhnya pesan itu sudah cukup disadari oleh Nabi. Tapi biarlah Jibril berkata kepada Nabi. Dan itu untuk diketahui oleh umatnya. Jibril. Kada Jibril lari Nabi ta. Kada Muhammad.
Perlu misengi. Bagaimana caranya ini? Kalau lihat orang sibuk, ya sibuk. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup menurut maumu, tapi ingat mati kau tuh. Begitu Jibril kepada Nabi. Bayangkan Nabi tadi kena di Jibril. Nani selek bak nasadari Nabi taruh bicara. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup menurut elokmu, tapi mati kau tuh. Pernah kena si Jibril. Wahbib man syi'ta. Cintai siapa yang kau mau cintai. Entah itu keluarga, entah itu orang lain. Anak sendiri atau anaknya orang. Silakan cintai siapa yang kau cintai. Tapi maka dia Jibril. Fa innaka mufarikuhu. Dia musalain namun itu. Musalain itu. Dipuji anaknya, dipuji gaya pasti 77. Menurut guru di agama itu. Ungka dipuji pasti 77. Liwa amang ipa puji. Nah dia tamas tak muah. Sederhana kita memuji. Sama membenci orang. Pasti 77 caranya macam cari saja patau. Nah sahabat dekna mustahil baja sangadi direngi kesadaran di puang Allah Ta'ala. Jadi Allah mengatakan, malaikat Jibril, hei begini Muhammad, silakan cintai. Agapi, wa'mal masyitah. Jama muimu puji elok mujama. Sedim itu fa innaka mujaz. Kamu itu mesti diwalat ke tuh. Silakan kerjakan apa yang kau lakukan. Kalau mau kerjakanlah, tapi innaka mujaz. Itu kau dibalas itu. Pasti nawala ku pangala Ta'ala. Ada mujama, maka batai menjama jama-jamangnya. Entah itu kebaikan, entah itu dosa, ya silakan. Tapi ingat, kebaikan dan kejelekan itu tuntas persoalannya di hadapan Allah. Di tahu banyaknya orang di dunia mengusap-usap dada karena banyak sekali masalah yang tidak terselesaikan. Banyak bengkalai. Tidak ada selesainya. Di akhirat, macakak lawan. Kenapa? Karena yang mengadili kita ialah Allah yang tidak termakan sogok dan tidak termakan gertak. Apa maunya manusia? Allah berbuat. Nah, itu sebabnya Jibril berkata kepada Nabi, silakan bekerja. Jamai. Tapi di tanah itu jualan kok. Ya ronangka bicarana ulama esi. Ada ungkapan ulama setelah dia banyak membaca, menelaah, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan, ini bukan hadis, ucapan ulama setelah dia melihat itu, memahami dan merasakan pengaruh-pengaruh Al-Quran. Agan napa ulama ini? Man adnaba dzamban wa huwa yadhak. Siapa orang yang melakukan dosa padahal dia ketawa? Siapa orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia ketawa-ketawa? Fa inna Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala yudkhiluhun nara wa huwa yabki, akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Perlu dipikir ya. Siapa orang yang berbuat salah, berdosa, lalu sempat senyum dan ketawa, sungguh Allah akan memasukkan dia dalam neraka dalam keadaan menangis. Dalam Quran juga begitu. Ada orang yang masuk menghadap Allah, dhahikatun mustabsyirah. Dia dalam keadaan ketawa, bergembira ria. Itu ada orang saleh seperti itu kata Allah. Ada juga orang yang datang menghadap Allah, luar biasa. Orang yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan gelap, tertutup mukanya seperti debu. Dan itu kita baca dalam beberapa kali kita mengaji Al-Quran. Jadi ini kalau kita pahami. Lalu siapa yang menangis?
ialah orang yang pernah berbuat salah. Kemudian ulama itu berkata, "Wa man ata'ahu wa huwa yabki." Siapa yang mentaati Allah dalam keadaan menangis karena terharu, sempajang dapat teri. Mengaji kina dapat teri. Menemukan orang-orang duafa, bertemu dengan anak yatim, disantuni, disayangi dan penuh rasa sayang, lalu dia menangis melihat orang miskin dan sebagainya. Fa inna Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, yudkhiluhul jannata wa yadhak. Dia akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan dia ketawa. Ini mana? Jaga elok dia lah. Elok macam awal lori akhirat matu atau kita di akhirat. Kita mau apa di hadapan Allah? Kita mau ketawa jelas petunjuknya. Kau mau ketawa nanti berhadapan dengan Allah, begini modelnya. Begini jalannya. Kalau kau mau menangis di hadapan Allah, ini masalahmu ini. Kita berusaha lah bagaimana kita tinggalkan dunia ini dengan kesan yang baik. Ya tuh kok jadi ki anak loloe terima. Kalau kita lahir perlu lagi. Kita lahir dalam keadaan menangis, sementara orang yang ada di sekitar kita dalam keadaan senyum dan ketawa. Tapi kita coba putar ini. Dule mugah baca sangadi. Kita mati dalam keadaan ketawa. Dan orang lain yang menangis melihat kepergian kita. Dule mugah. Apa ini jadi riri noe teri itu materi mana ki itu tempo tak jadi. Napa toy masyawa. Cak beru-beru mana toy na sabat jadi ki. Ini sila ada teri. Tapi coba kita berpikir, bisakah kita dule mugar mapu gaut jama-jama wedinge pacak beru ki ko mata ki taruh ni tawe teri. Kita bisa. Bisa. Tapi jalannya bagaimana? Tania jama-jama sistem melok dia guru. Tidak datang dengan seketika. Perlu ada riyadah dan mujahadah. Perlu ada latihan dan kesungguhan. Harus ada latihan. Kebiasaan dalam kebaikan. Latihan untuk berbuat yang baik dan benar. Harus berlapang dada. Pemaaf, pemurah, penolong. Macam-macam petunjuk agama kita. Macam-macam jalannya. Nah, penting bagi kita bagaimana yang seperti itu. Pura nih. Jibril berkata kepada Nabi. Terus Nabi lagi mau berkata kepada umat. Pamula dia yang ceritanya pang Allah Ta'ala mapau dikurangi. Purefiro Jibril mapau lori Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk bagaimana Nabi Muhammad kepada umat. Agar tosin apa Nabi Muhammad lori di. Maka dari Nabi Muhammad. Nolak kisabakna. Engkau sabak merepekna Nabi tadi asen Abu Zar Al-Ghifar. Panggil. Sini Abu Zar. Mat depek ni. Ya Rasulullah ko diolik kiri Nabi ta depek ta makai la baik ya Rasul uturusi ki esen. Depek. Maka Nabi ta ya Abu Zar Abu Zar. Jaddidis safinah. Fa innal bahra amiku. Barui perahumu. Pakai stigil apimu. Fa innal bahra amik. Karena lautan yang kamu hadapi luas dan dalam. Pakai stigil memen ni lopimu. Parakai lopimu. Apa tasik luang lamoloi. Aga si tafsirena dia selopi nangkas dia selopi. Ya. Dua telu muto bicara kro tapi jalan saya dicontoh. Ya Lukmanul Hakim napawe maka de ij'al safinataka taqwallah. Jadikan perahumu itu takwamu kepada Allah. Pada ceng asawani tayi tero gauk mu na puji puange pasti tangai gauk mu de cace puang Allah Taala. Itu harus selalu dibarui. Aja nagala ulah nagala tahun dek nang kana mabaru ya mina tungka sebok gangkan nama tu telemui ha tahu Coba kita lihat keadaan kita. Coba kita lihat ukur-ukur diri kita. Ada orang yang sampai berbulan-bulan tidak pernah baca Quran. Ada anak kapal dek tos itu nama kapal mana. Tapi mak baca Quran mengaji Quran sampai orang berbulan-bulan susah. Diketemukan waktunya baca Quran. Tapi kalau baca Quran dari pagi sampai sore habis-habisan tambahi kopi seruk kopi panajaji. Itu orang kelirunya kita.
Bukan dilarang baca Quran, tapi kenapa himmah, semangat dan keinginan kita lebih banyak berpikir kepada informasi dunia daripada informasi akhirat. Ini kekeliruan. Jadi Nabi mengatakan, "Jaddi safinata fa innal bahra amik." Agapina senabita. Agapina senabita. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ambil bekalmu yang cukup karena perjalananmu jauh itu. Abela tu palong. Aga pinas nabita. Apa wamanan ro sahabat ro. Napa wamanan ro denre Abu Zar. Wa amil wa hamil haffifil himlah fa innal qaud. Haffifil himlah fa innal aqabata qaud. Hei, ringangi tiwimu. Apa iya tu tupun napa longe. Wih. Jurang yang menakutkan. Jangan berat, jangan repotkan dirimu. Dosa itu membeban, dosa itu beban. Dosa itu mengganggu perjalananmu. Khafifil himla. Ringan-ringannya tiwimu kamase. Apa iya tu dosa? Jujur mata anak itu. Bayangkan Ronabita nak kok bicara dosa, maka Nabita al-mu'minu yara dzambahu kajabalin yaqau fawqahu. Orang mukmin itu kalau mau bicara dosa itu seperti gunung yang jatuh menimpa di atas kepalanya. Orang mukmin kalau dosa bagi orang mukmin itu kajabalin yaqau fawqahu, seperti gunung rasanya mau jatuh menimpa kepala. Kalau tahu naruto mata di dosa. Wal munafiku, kalau orang munafik bicara dosa, ya razamban, orang munafik itu melihat dosa kadubabin. Papada misi kajulala. Seperti lalat yang hinggap di hidung. Apa kagetnya orang ketika dia tersentuh lalat? Iga tahu tasela nagaruk lalat si kajungnya nah. Iga gampang na tu lalat di gerukka. Kedota lutuna, begitu ringannya kalau bicara tentang lalat. Nah, Nabi mengatakan kalau orang munafik itu dia melihat dosa itu, papada misi kajue lalat tepat ingetna. Dek gaga bahayana menurut di sesena. Itulah pelajaran agama kita. Jadi Nabi kata awas pada sini. Aga pinas nabita wa akhlisil amala. Ikhlaskan amalmu. Fa innan naqida basir, karena pengintipmu itu jeli melihat. Ikhlas lalu komak kamala. Afari petaran pakitana itu mitai komak pugau. Perbaiki itu semua sehingga hidup ini betul-betul terbawa oleh petunjuk agama. Selesai dari Nabi. Setelah Nabi menasihati umat ini, juga tampil Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Abu Bakar mapautori olona sahabat agak tahu kenapa Abu Bakar di olona sahabatna. Tadi saya dengar istilah tadi ada tazkiratul maut ya, tazkiratul maut. Memang ini kita sampaikan. Saya hanya ikut dengan penyampaian judul yang disampaikan tadi. Ini Abu Bakar tampil. Aga nasr Abu Bakar di olona tawegaya sahabatna. Maka dia Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang berani masuk kubur tanpa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safina. Sepertilah ia orang yang akan menyeberangi lautan dengan tidak punya perahu. Gagal. Pasti gagal. Orang yang mau menyeberangi lautan tidak punya perahu, gagal. Berani berlayar, pasti tenggelam. Maka orang yang masuk kubur tanpa bekal, orang yang masuk kubur tanpa bekal, pasti gagal. Panjang cerita itu lagi kalau kita mau bicara kubur dengan urusan agama kita. Tiap pupu cerita malampe paut tuh. Kalau setiap bicara kubur. Jadi ini peringatan dari orang-orang saleh, dari Allah, dari Jibril, dari Muhammad, daripada Abu Bakar. Dek gagal lese. Semua kena dan sangat menyentuh. Selesai Abu Bakar, tampil Umar bin Khattab.
Agatosi na pau Umar bin Khattab. Makadatosi Umar bin Khattab. Izzud dunia bil mal. Yakwa purenna lina waramparat tuh. Mau hebat di dunia, mal, uang. Temak kada bawang ugie mak kada ya tu dah singidoi. Ipasau de pauli. De tenauli itu kumega doi. Itu dunia, kata Umar. Tapi wa izzul akhirata bil amali salih. Tapi apurenge di akhirat. Alep birenge di akhirat dek gagal mulai pajaji kutani amal saleh. Harus begitu. Karena kita ditunjuki oleh agama kita semua. Untuk itu, mari dengan ini. Kepada kita semua yang dapat melihat jalannya peristiwa kematian ini. Marilah kematian itu kita jadikan sebagai nasihat untuk diri kita. Sebab dalam agama kita memang seperti itu. Yaitu nasihat yang dua itu. Ada nasihat yang berbicara kepada kita. Ada nasihat yang tidak berbicara. Nasihat yang berbicara kepada kita ialah Al-Quran yang 114 surah, 30 juz. Itu nasihat berbicara. Quran. Ada nasihat yang tidak berbicara, tapi sungguh itu nasihat. Mayat, itu nasihat. Tidak bicara mayat itu, tapi itu nasihat. Sehingga Nabi menganjurkan bertemu dengan mayat di mana saja. Di jalan kita bertemu berpapasan dengan mayat, bertemu dari depan, berhenti dulu. Ari ngerak diolok maka dia mati pada tahu. Yamanan naro dia katai. Nasi melok dirampe bicara madecenge dia gamata. Nasaba iya naro nasa puang di korange iktara balin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iktaraba agar ya iktaraba macawe tu mat depek teru dek nang kana soro. Lolok teru itu waktu hidup. Umuru tak iye nak kena iktaraba mak depek mat teru. Mak depek teru. Itu berjegat terus, itu berjalan terus. Kita tetap menuju itu. Iktaraba linnas, dekat itu kepada manusia. Hisabuhum. Perhitungan amal tak balasan napa Allah Ta'ala ridhi. Wa hum fi ghaflah. Padahal orang itu selalu lalai. Lalai. Apa itu lalai? Mak juta-juta ni doi nade pada istimak kedasiaga pasti dekana. Itu ghaflah. Ya itu ghaflah. Matoa ni, namu baca-baca sempajan nade tu na beres. Itu ghaflah. Dewasa ni anak-anak. Nade pan kenapa guru mak baca Quran, dek pan rumah sempaja. Sudah itu ghaflah. Itu namanya kelalaian. Kelalaian. Usianya umur taidi tolinoye mendesak terus sampai ke batas perhentian. Sementara kita ini lalai terus. Tidak ada usaha-usaha untuk berjalan memperbaiki diri. Mu'ridun. Kita ini selalu saja berpaling. Kita berpaling saja begitu. Seolah-olah hidup ini santai. Seolah-olah hidup ini hura-hura. Padahal agama tak maparinggar teru didi. Hidup ini jangan lalai, jangan. Jangan biarkan waktu yang 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Jangan lepas. Jangan biarkan berlalu tanpa nilai. Harus kita berkata pada diri kita, tidak ada hari, tidak ada malam tanpa amal kebaikan. Jangan sampai lewat waktu itu. Laba amang iwatue. Nade di si makedaga di Fugau. Bukankah hal itu sudah kita lihat? Pagi-pagi harusnya kita salat duha. Tapi laba ki watuna sempajan duha wide ja sempajalan ni nawat di muki Fugau kueloki. Belum salat duha tiba waktu zuhur. Itulah kita yang seharusnya bisa mengaji 1 lembar, 2 lembar, itu pun berlalu. Anak yatim lalu lalang di depan rumah kita, dan akan dipalepang anak bebek, diusap-usap kepalanya, dibelai-belai rambutnya itu anak yatim.
Nabi menjamin siapa yang menyentuh kepalanya anak yatim, mengusap rambut kepalanya anak yatim, maka berapa rambutnya anak yatim yang tersentuh dengan tangan kita, sebegitu pahala yang Allah siapkan kepada kita. Ini biasa dipaseluri mata kung kanak biar lihat dia kedobolan. Paseluri mata lari tak buru-buru. Taselen kasih makanan. Mau pekoro anak bewe. Anak-anak pitawri. Kada sikiro ini kada mak bonga-bonga ma. Iya ini mak bonga-bonga tapi anak bewe mak tong-tong ini tahu. Itulah kekeliruan kita karena kita tidak keluar daripada perbuatan yang sia-sia. Kita tidak sadari perbuatan kita sudah membuang-buang waktu. Padahal waktu yang lewat tidak mungkin bisa dikembalikan meskipun dengan menggunakan alat apa yang tidak ada mungkin. Sampai laba ni rosi jangan laba ni tu sesekali man itu pola narik kodek na dito bareng. Iya narna maksud kuangi wahum fi ghaflatin mu'ridun. Marilah para hadirin hadirat sekalian dengan agama kita yang mulia ini. Mari kita ciparakai kibadecing. Ajak lalu kinang kamelot turi linoe. Pakai hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kita kepada yang jelek. Hawa nafsu itu dikendalikan oleh syaitan. Kalau kita bicara setan, kapan setan itu mau melihat kita baik? Siagana nama elok minta kita setannya medece. Tidak pernah. Kapan setan mau melihat kita bersahabat bersatu? Kapan? Tidak pernah. Kapan setan mau melihat kita ini dermawan? Tidak pernah. Kapan setan mau melihat kita memaafkan orang? Tidak pernah. Setan membiarkan kita begitu. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita hidup tidak dikendalikan oleh godaan syaitan. Karena itulah yang menyebabkan kita hina. Dan itu yang menjadikan kita celaka nanti di hari kemudian. Mari dengan ini kita mengambil pelajaran. Saya ambil kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan. Mari dengan kesimpulan pertama. Bahwa jangan kita kurang mengingat dan memikirkan kematian. Mengingat, memikirkan kematian bukan melemahkan semangat kerja, tapi mendesak kita untuk bekerja cepat. Biasa saya salah paham. Disuruh maringgar dia mateng nasnya, malemah semangat, malemah. Dia dulu sedih mak jama-jama, nareko singin amatengnya dia. Tidak, agama tidak seperti itu. Nah suruh ki pegai ki amateng, maringgaran dia amatengnya, nah sahabat menela orang di paperi-peri dia cengnya. Nela orang di paperi-peri dia cengnya. Coba cek di contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih napa Nabi ta. Akale barakanna nas Nabi ta wa in qamatis saah benenge tatoni kiamae. Pakoki. Lutuk ni rebulu edla. Lutuk ni lompo bata. Lutuk ni bulu edla tini mojong. Oh, lumpan ni wetas ye saliwa. In qamatis saah. Andai kata kiamat sudah tegak. Wa biyadi ahadikum fasila. Di tanganmu masih ada bibit. Lia gerisa tanengi ha kemuliaan upal lemak kiurat nana panarapi ko mate. Begitulah petunjuknya Nabi. Sehingga kita tidak boleh bermalas-malas. Jangan kita bermalas-malas. Jangan kita lalai. Sahabat Nabi juga berkata, benengelo kak diuno. Sahabat Nabi siro. Andai kata saya mau dibunuh sehingga pedang sudah ada di leher saya, tinggal menghitung 1-2 hitungan, akhirnya saya dipotong. Andai kata pedang sudah di leher saya, tapi saya masih yakin, masih bisa saya ucapkan 1 atau 2 ucapan Nabi baru saya dipotong, saya akan ucapkan ucapan Nabi itu karena saya menghargai agamaku. Itulah sahabat. Nah ini dia. Itu kata tolong gerek. Itu kata tolong gerek. Nawata patelong mangkal nga dakwah. Watapa. Mana kawatan di tamelok marwa kung kadakwa agama. Mawatan. Berat. Kenapa berat? Karena itulah akibat daripada pengaruh hawa nafsu, godaan syaitan. Itu yang Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunia. Terlalu kau mencintai dan menginginkan, kau terlalu mengutamakan kehidupan duniamu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan itu lebih kekal. Nah, itu yang kita tinggalkan. Jadi benarlah bahwa Allah selalu menyampaikan agama itu untuk kebaikan kita semua. Nabi Muhammad menyampaikan agama itu dengan argumen, bukan dengan sentimen. Tahu saya sama kokoi mapaletu agama tapi ada sentimennya.
Bukan argumen diutamakan, sentimennya. Sehingga begitu bicara menjelekkan orang lain, begitu bicara menghantam ulama ini, ustaz ini dan sebagainya, hampir setiap bicara menjelekkan orang lain, padahal dia mungkin sama-sama ustaz, mungkin dia sama-sama ulama. Nama bicara nanti di pasalan, nama bicara nanti dak ditelanjangi dengan segala macam bahasa. Nauzubillahi min zalik. Betul, kita perlu memperbaiki diri. Karena itulah yang kita alami dalam kehidupan kita di masa kini. Nabi selalu, saya katakan, Nabi Muhammad itu dengan argumen, tidak ada dengan sentimen. Dimaafkan orang, dibiarkan dan doakan orang itu. Sehingga ada orang yang ketika Nabi dilempar, ketika Nabi diusir, ketika Nabi dihina-hina, Nabi datang dan lari sampai Nabi berada di satu tempat. Mabila menilai nampakkan Nabi tak, engkau paling diondrongi. Nabi menghindar dari orang kafir, orang Mekah. Datang Jibril, datang malaikat, Muhammad, saya datang ini diutus oleh Allah. Saya diutus oleh Allah ini Muhammad. Diutus. Nabi berkata, Jibril berkata, Muhammad, ini malaikat penjaga gunung yang saya temani. Karena dia dapat perintah dari Allah. Datang kepada Muhammad, tawari Muhammad. Kalau dia mau supaya gunung ini diangkat. Metek ni malaikat pak jaga bulu akan. Muhammad, perintah puang ni. Pau ni. Kalau memang kau mau, saya diperintahkan oleh Allah untuk tarim agak Muhammad. Utarimai. Jadi ke Mekah dah Muhammad elok kak supaya dicalai rotawe di Mekah. Ini dua gunung yang menghimpit kota Mekah. Tabe ini pulai di Mekah, pulai di haji, pulai umrah. Engkau itu bulu risaliwana Mekah. Diapit Mekah itu dengan gunung kiri dan kanan. Itu ditawarkan kepada Nabi oleh malaikat. Muhammad, kau elok kau nasam elok. Maka kau sadiakah? Ini dua gunung saya angkat ini. Wak kaya dua bulu ye, wak gapuang ya di tahun Mekah ye, pare arena na semikir lebih agamamu. Begitu. Nabi ditawari begitu. Tapa maka dia Nabi ta, malaikat Jibril dan janji begitu. Saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari air mani yang ada di tulang punggungnya orang itu bisa melahirkan anak yang menyembah Allah dan menerima dakwaku nanti. Mahagi Nabi ta. Dia pusi pai pakotia malaikat. Nah, kerana Jibril, dia pusipa itu ya. Saya hanya mau memaafkan dan saya doakan mudah-mudahan penduduk Mekah yang sekarang menghina saya bisa melahirkan anak dari air maninya yang sekarang ada di dalam tulang punggungnya, sulbinya. Mudah-mudahan itu nanti yang menerima dakwaku. Maka kita nama terima. Sekarang Mekah apa? Iga pilok perihara di Mekah maku kue. Iga pilok perihara di agama. Iga pinok masuk berhala di Mekah. Tidak ada lagi. Karena doanya Nabi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malampir ni syaritai malampir. Marilah saya berkesimpulan terakhir. Mudah-mudahan kita yang ada ini sesuai dengan petunjuk Nabi. Kong kata mate namu tepu-tepu muang kamu minta madece pernah pugau fa akhlisu lahum doa. Ikhlaskan doa tak. Ikhlaskan doa. Mudah-mudahan mereka diterima sebagai hamba yang saleh. Iya, mudah-mudahan dia menjadi almarhumah yang hakiki. Pak, kenapa cuma kena almarhumah bicara taulino? Belum tentu. Ya roh almarhumah betuan wanita yang dirahmati oleh Allah. Quran makadaki almarhum. Itu bahasa tak. Senu-senu ngena pak doneta mudah-mudahan jadi almarhum, mudah-mudahan jadi almarhumah. Mudah-mudahan betul dia dan jadi almarhum atau almarhumah. Karena ada orang yang mati bukan jadi almarhum tapi almalun. Orang yang dilaknat oleh Allah. Kau caranya namun sempajan itu beres. Mana mau jadi almarhumah namun sempajan itu beres. Mana mau jadi baik. Waktu naturi ini pangkagarna papadagai. Dia agak tahu dia di sesena. Mana mau jadi almarhum setelah mati. Almarhumah setelah mati tentu tidak mungkin. Tapi makadaki almarhum si almarhumah senu-senu ngepak doang. Mudah-mudahan kasih ya aja na dirubah saya maka kung kata mati dek mana maga maka ni almarhum siba almarhumah. Hanya berharap berdoa mudah-mudahan hakikat almarhumnya itu betul karena dia salat, dia beribadah, dia baca Quran, dia bersedekah, dia menyayang macam-macam saja. Pada mutoto nas Nabi ta, community tayo malu di semua kajian lalu di masjid kita pulalo makadang katu tepat di Barbarona. Dek nalu di suset dia talo di masjid na rekode agak tepat di atina. Itu contoh.
Tidak menolong, tidak memberi kalau tidak ada maksud untuk menyayangi sesamanya. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada almarhumah ini, insya Allah. Dan tadi sudah ada penyampaian. Mudah-mudahan kalau ada yang punya utang atau piutang, engkau indrena kasih almarhumah, engkau paling indrena. Apau di keluargana. Bayangkan Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang harta bagi orang yang mati. Ia pana dibagi harta pusakana set dia tahu mati, lepak pindrena. Engkau apa mengaku pajaran. Kalau tidak ada keluarga yang siap membayarkan utangnya orang yang mati, maka harta yang ditinggalkannya itu yang dibayarkan utang. Kalau bina napa dina bagi-bagi ahli warisnya. Itu keputusan agama. Keputusan agama. Tania winrut taulino. Tania bicara ulama. Itu bicara Quran. Pengalatala pawi makanya. Mimba diwasiati yusi biha audain. Ia pada bagaimana, pura pilih panselena wasiatnya bagaimana, indrena bagaimana. Kalau sudah dan ternyata masih ada lebihnya, silahkan bagi kepada ahli waris yang sah untuk menerima. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu yak majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.